2. Peningkatan inklusi. Pengembangan jaringan dan pertukaran informasi. Pada bulan April 2014, staf dari tim anti korupsi ikut berpartisipasi dalam pertemuan evaluasi, refleksi, dan perencanaan 6 bulanan yang difasilitasi oleh tim IPJ bagi staf dan organisasi mitra IPJ yang menerapkan kegiatan khusus dan inklusi penyandang disabilitas. Pada pertemuan ini, dalam sesi khusus untuk berbagi dan melakukan pembahasan masalah, Yuyun sebagai perwakilan dari DPO menyuarakan keprihatinannya tentang tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah yang bekerja dengan penyandang disabilitas dan DPO setempat. Beberapa contoh diberikan soal pejabat pemerintah daerah yang meminta pembayaran untuk mendaftarkan penyandang disabilitas dan yang juga melakukan penyunatan terhadap dana yang seharusnya dibagikan untuk mendukung kegiatan DPO dan pembayaran tunjangan kesejahteraan kepada individu-individu penyandang disabilitas, baik anak maupun dewasa. Sebelumnya kami pernah diminta untuk mengikut sertakan isu disabilitas, tetapi waktu mendengar sebuah contoh kami akhirnya mengerti masalahnya. Contoh yang berasal dari penyandang disabilitas membuat kami merasa berempati dan memberikan dinamika yang sangat berbeda. Staf tim anti korupsi IPJ. Munculnya kesadaran dan pemahaman yang baru tentang disabilitas dan relevansinya terhadap program IPJ. Dalam pertemuan tersebut, staf IPJ dan perwakilan DPO membahas pilihan-pilihan tentang cara mengangkat isu korupsi ke dalam perhatian pemerintah dan masyarakat. Tim anti korupsi mengembangkan sebuah siklus yang menggambarkan permasalahan dan menunjukkan tantangan dan beban biayanya terhadap seorang individu, dan segenap kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dari sejumlah kecil uang yang dicuri dalam permasalahan yang tampaknya sudah terjadi secara umum di mana-mana. Mereka penyandang disabilitas dan miskin, dan hal ini membuat mereka sulit untuk lepas dari siklus korupsi. Tanpa kartu registrasi mereka tidak dapat mengakses berbagai macam layanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Staf tim anti korupsi IPJ. Tim anti korupsi IPJ memperkenalkan DPO kepada KPK. Dan dalam sebuah pertemuan, DPO menyampaikan persoalan mereka dan memberikan berbagai contoh tindak korupsi yang mereka pernah alami. Komisioner KPK menyarankan agar diadakan sebuah studi penelitian sebagai langkah awal untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang permasalahan yang disampaikan dan berkomitmen untuk menyampaikan masalah tersebut kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah mekanisme pengelolaan dana yang lebih baik. Liputan Media. Pertemuan di KPK mendapat perhatian dari surat kabar, televisi, dan radio. Masalah tersebut mendapat perhatian yang luas. Media dan masyarakat tampak dikejutkan oleh informasi bahwa penyandang disabilitas yang merupakan kelompok terpinggirkan ternyata menjadi korban dari tindak korupsi. Namun demikian, perhatian ini juga menimbulkan masalah bagi perwakilan DPO yang merasa tertantang. Ada juga beberapa perwakilan yang merasa terancam oleh telepon yang mereka terima dari pegawai pemerintah dan juga perwakilan DPO lain yang ikut serta dan meraih keuntungan dari tim tindak korupsi tersebut. Penelitian. Tim DPO disebut sebagai Tim 7 melakukan penelitian dengan tujuan untuk membuat rekomendasi tentang sistem yang dapat digunakan oleh Kementerian Sosial untuk melakukan perencanaan, pembagian, dan evaluasi pembayaran bantuan sosial yang lebih baik kepada penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat prosesnya dari sisi pemberdayaan dan bukan model amal atau belas kasihan yang selama ini lebih sering diterapkan untuk penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian tersebut akan membantu mengembangkan perangkat atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap sistem guna mencegah terjadinya praktek tindakan korupsi. Penelitian ini tengah dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anti Tindak Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM di Yogyakarta. Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK. Gerakan SPAK telah diluncurkan pada April 2014. Dalam waktu 1 tahun, masyarakat penyandang disabilitas yang terlibat secara aktif dalam SPAK telah berhasil memperkuat jejaring mereka dengan KPK dan aktivis serta organisasi anti korupsi lainnya, khususnya di wilayah Bandung. SPAK kini telah memiliki anggota dari kalangan perempuan penyandang disabilitas dan sejumlah perwakilan dari DPO juga telah diundang untuk berpartisipasi dalam acara pelatihan. Acara ini difasilitasi dan didukung oleh staf anti korupsi IPJ. Pada 8 Maret 2015, perwakilan dari DPO Bilik di Bandung mulai bekerja sama dengan SPAK Bandung dan organisasi perempuan anti korupsi lainnya.
Bersama-sama mereka meluncurkan sebuah keluarga anti korupsi seiring dengan perayaan Hari Perempuan Sedunia. Pada perayaan hari ulang tahun pertama SPAK di bulan April 2015, anggota bilik SPAK bekerja sama dengan SPAK Bandung dan MAPI, Masyarakat Pemantau Peradilan, untuk mengadakan sebuah acara Training of Trainers atau TOT bagi mahasiswa perguruan tinggi dan masyarakat penyandang disabilitas. Sebagai langkah tindak lanjut, pada bulan Juni 2015, bentuk sebuah kelompok khusus disabilitas di Bandung dengan bantuan dari Yuyun dan DPO Bilik yang diberi nama SPAK Disabilitas Inklusi. Pada awal Agustus 2015, bersama-sama dengan KPK dan lembaga lainnya, diadakan pertemuan dengan Wali Kota Bandung untuk membahas perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan diadakan di Bandung. Pada pertemuan ini, Wali Kota Bandung memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Dalam pertemuan ini juga dirumuskan rencana untuk membentuk gradasi atau Gerakan Disabilitas Anti Korupsi. Gerakan ini akan dideklarasikan pada 27 September 2015 dalam bentuk lokakarya kesenian. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Strategi yang digunakan. Penyandang disabilitas dapat membagikan pengalaman pribadi serta kawan mereka yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan menciptakan pemahaman dan motivasi bagi pihak staf IPJ untuk terlibat dalam isu ini. Kesempatan berjejaring antara perwakilan DPO dan staf program pengarus utamaan dan pelaku-pelaku pengarus utamaan lainnya dapat memfasilitasi proses berbagi informasi dan aksi. Peluang pembelajaran partisipatif dan pertukaran informasi mengenai isu-isu dan pencapaian di bidang inklusi disabilitas dapat membantu terciptanya kesadaran dan meningkatkan pemahaman. Aksi bersama yang dilakukan antara penyandang disabilitas, DPO, dan organisasi arus utama. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan bukti sebagai basis advokasi dan untuk menentukan dan mendukung aksi. Liputan media untuk menciptakan kesadaran dan sebagai bagian dari advokasi untuk mengambil tindakan. Faktor yang mendukung perubahan positif. Figur-figur pemimpin DPO yang kuat dan berkomitmen yang dapat bekerja dengan efektif bersama staf IPJ dan yang dapat menyampaikan permasalahan secara jelas kepada KPK dan aktor-aktor utama lainnya. Komitmen dan dukungan dari staf IPJ untuk menjadikan disabilitas sebagai isu mainstream pada saat staf mulai menyadari dan melihat isu disabilitas sebagai isu yang relevan. Minat dan komitmen dari pejabat KPK yang semakin memberikan motivasi dan menguatkan staf IPJ. Faktor-faktor yang tidak mendukung perubahan seperti yang semula diharapkan. Pelatihan yang bersifat umum mengenai kesadaran tentang disabilitas dalam kurung yang dilakukan oleh staf IPJ tidak menarik minat dan tidak memunculkan gagasan bagi staf IPJ tentang area kerja atau pilihan yang ada tentang inklusi penyandang disabilitas. Ada risiko bagi individu-individu pelaku advokasi yang diakibatkan oleh pemberitaan media massa, di mana mereka tidak siap dalam menghadapi hal ini dan merasa terintimidasi oleh media massa dan bahkan menyebabkan beberapa individu untuk berhenti mengikuti kegiatan. Rendahnya komitmen dari penyandang disabilitas yang terlihat dari rendahnya jumlah informan penelitian yang disebabkan karena terbatasnya pemahaman tentang korupsi dan karena posisi mereka yang miskin dan terpinggirkan dan ketergantungan mereka yang tinggi menyebabkan mereka tidak benar-benar memahami praktek korupsi. Penyandang disabilitas ini juga sangat bergantung pada pendamping yang ditunjuk oleh pemerintah dan dalam kasus-kasus tertentu mereka merasa takut untuk menyatakan praktik-praktik korupsi. Kebanyakan penyandang disabilitas masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas soal hak dana kesejahteraan mereka dari pemerintah. Banyak dari mereka dengan sukarela memberikan sejumlah uang kepada pendamping mereka, dan mereka tidak menganggap ini sebagai masalah, karena hal ini dianggap sebagai bentuk ucapan terima kasih bagi pendamping yang telah membantu mereka. Banyak dari responden penelitian sangat miskin, dan banyak dari mereka menderita sakit yang menyebabkan mereka sangat bergantung kepada pendamping yang membuat mereka tidak memahami apa arti korupsi. Staf Tim Anti Korupsi IPJ.